Bagaimana kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik ya. Imam Malik berpendapat kalau rezeki itu bisa didapatkan dengan takwa. Adapun Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu harus dicari gitu kan. Dan itu terjadilah perselisihan antara kedua imam ya. Ini sama-sama bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing ya. Dari Imam Syafi'i keluar dari Majelis Ta'limnya Imam Malik, ketika di tengah perjalanan Imam Syafi'i mendapati ya mungkin pemilik kebun kalau nggak anggur kurma itu ya lagi panen ya. Kemudian Imam Syafi'i membantu, setelah membantu mendapatkan istilahnya upah itu ya, berupa mungkin sebagor atau sekarung anggur ketika itu ya. Kemudian dia menjadi yakin bahwasanya rezeki itu bisa didapatkan dengan usaha, dengan dicari. Buktinya saya tadi membantu orang untuk memanen anggur, akhirnya dapat anggur ya. Akhirnya dia senang dan dia balik ke Majelis Ta'limnya Imam Malik untuk menguatkan pendapatnya itu ya. Baik imam, baik guru, ini ya pendapat saya tadi benar, bahasanya saya mendapatkan rezeki dengan mensalah. Imam Malik mengambil anggur itu, dipetiklah anggur yang tadi dihidangkan sama Imam Syafi'i, kemudian dimakan. Pendapat saya juga benar ya. Saya berada di majelis taklim, duduk-duduk sini mengajarkan ilmu, tiba-tiba datang anggur gitu kan. Dan yang keduanya senyum ya, karena pendapatnya juga benar juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim, fa'inna billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini di malam bulan Dzulhijjah tanggal 27 insyaallah, dan juga bertepatan di bulan Agustus tanggal 5, yang pada bulan Agustus ada peristiwa sejarah di mana Indonesia merdeka ya. Kemudian salam salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan terbaik bagi umatnya. Maka selayak dan sepatutnya kita pun juga mencontoh beliau dalam keseharian kita ya. Kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika seorang hamba, seorang manusia, dia hanya beribadah pada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan ya, atau beribadah pada selain Allah. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya ya. Kalau ada orang yang dia masih beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada selain Allah, maka dia belum merdeka, dia masih diperbudak gitu ya. Maka pada malam hari ini kita sedikit membahas tentang hal yang bisa mendatangkan rezeki gitu ya. Rezeki itu banyak ya, meskipun kadang sebagian orang
atau sebagian besar mayoritas manusia yang namanya rezeki itu identik dengan harta yang banyak itu ya, fulus yang banyak, uang yang banyak, mobil yang banyak. Padahal rezeki itu tidak hanya itu saja. Kita dikasih kesehatan, itu pun rezeki ya. Karena pada hari ini betapa banyak ya masjid-masjid, bukan mungkin musola-musola yang setiap harinya kadang memberitakan kematian itu kan. Setiap hari hampir saja setiap waktu ada kematian ya. Bahkan di Perumnas itu hampir setiap malam ada acara ya tahlilan itu ya, sampai beberapa minggu belum habis-habis karena yang meninggal silih berganti ya. Maka ketika kita diberikan kesehatan, itu pun juga rezeki yang harus kita syukuri. Kita dikasih rezeki anak, itu pun juga termasuk rezeki. Karena banyak orang yang dia menikah sekian lama belum dikasih anak itu ya. Maka kita pun juga bersyukur ketika dikasih anak, terlebih ketika anaknya banyak itu ya. Meskipun dalam semboyan 2 anak cukup itu ya. Tapi kalau dalam nilai di sekolah itu, nilai cukup itu nilai yang belum bagus ya. Di atasnya cukup adalah baik, di atasnya baik adalah istimewa. Kalau 2 anak cukup, maka 4 anak mungkin baik, 11 anak mungkin istimewa gitu ya. Itu kalau 1 istri, istrinya 40 anak gitu ya. Itu juga bagian dari rezeki. Atau rezeki yang lainnya, kita bisa belajar, bisa ta'alum, bisa mencari ilmu di tempat yang mungkin nyaman. Karena tempat lain mungkin kadang tidak kondusif untuk belajar ya, karena di atasnya mungkin ada roket dan lain sebagainya ya. Dan perintah untuk mencari rezeki itu pun juga disyariatkan ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi rezeki itu bisa dicari ya, atau kadang juga didapatkan ya. Sebagaimana kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik ya. Imam Malik berpendapat kalau rezeki itu bisa didapatkan dengan takwa. Adapun Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu harus dicari itu kan. Dan itu terjadilah perselisihan antara kedua imam ya. Ini sama-sama bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing ya. Dari Imam Syafi'i keluar dari majelis ta'limnya Imam Malik, ketika di tengah perjalanan Imam Syafi'i mendapati ya mungkin pemilik kebun, kalau nggak anggur kurma itu ya, lagi panen ya. Kemudian Imam Syafi'i membantu, setelah membantu mendapatkan istilahnya upah itu ya, berupa mungkin sebagor atau sekarung anggur ketika itu ya. Kemudian dia menjadi yakin bahwasanya rezeki itu bisa didapatkan dengan usaha, dengan dicari. Buktinya saya tadi membantu orang untuk memanen anggur, akhirnya dapat anggur ya. Akhirnya dia senang dan dia balik ke majelis taklimnya Imam Malik untuk menguatkan pendapatnya itu ya. Baik imam, baik guru, ini ya pendapat saya tadi benar, bahwasanya saya mendapatkan rezeki dengan mencari. Imam Malik mengambil anggur itu, dipetiklah anggur yang tadi dihidangkan sama Imam Syafi'i, kemudian dimakan. Pendapat saya juga benar ya. Saya berada di majelis taklim, duduk-duduk sini ngajarkan ilmu, tiba-tiba datang anggur gitu kan. Yang keduanya senyum ya, karena pendapatnya juga benar juga gitu kan. Jadi kadang rezeki bisa didapatkan, kadang juga dicari ya. Cuma ketika mencari pun juga harus dengan cara yang disyariatkan, jangan dengan cara yang dilarang ya.
Tapi pada hari ini ya, di musim pandemi COVID-19 misalnya, kadang banyak orang yang dia mencari rezeki dengan cara yang haram ya. Misalnya seharusnya bantuan itu diberikan kepada rakyatnya misalnya ya, tapi ternyata diambil gitu ya. Itu kan berbuat zalim, atau mungkin dengan cara-cara yang lainnya ya. Kadang hal yang sepele ya, ketika kita berada di pasar, kita beli sesuatu ya. Ketika beli sesuatu biasanya kan kita menawar ya, menawar barang ya. Jadi ketika menawar barang itu biasanya kita berbuat kadang zalim, tidak secara sengaja ya. Contohnya ada penjual sayur gitu ya, dia jual dengan harga 5.000, masih ditawar dengan harga yang ya, sangat fantastis ya. Kangkung 5.000 atau seberapa lah, ditawar dengan harga 2.000 gitu kan. Akhirnya ketika kita menawar dengan bersikeras, si penjual memberikan barang dagangannya gitu kan, tapi dia tidak rela saingannya. Kadang itu juga termasuk perbuatan zalim gitu ya. Kita menawar barang kepada si penjual tidak rela, tapi karena kita memaksa gitu kan. Ayah, kita beli barang itu, setelah beli barang itu ya, akhirnya dimasaklah ya, sayuran yang kita beli kemudian dimakan. Itu kan juga tidak baik ya. Jadi seperti itu ya. Ini berkaitan dengan rezeki ya. Di sini katakan inna talaba rizqi amrun masru'un ya. Lakin bi asbabi al masru'ah dunal mamnu'ah ya. Bahasanya mencari rezeki itu adalah perkara yang disyariatkan ya. Lakin bi asbabi al masru'ah ya. Cuma hendaknya ketika mencari rezeki itu dengan sebab-sebab yang disyariatkan ya. Mungkin dengan bekerja itu ya, mungkin dengan berdagang, mungkin dengan hal-hal yang lainnya yang memang itu disyariatkan ya, dengan jangan sebab yang dilarang gitu ya. Kadang ada orang yang dia mencari rezeki dengan hal-hal yang dilarang gitu ya. Mungkin dia membuat persembahan kepada sesuatu gitu ya. Bahkan mungkin ketika dia jualan, kadang barang-barang yang dijualnya dikasih sesuatu ya. Mungkin ada yang jual bakso ya kan, di kuah baksonya ternyata ada yang mungkin celananya gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin dia jual minuman, ternyata ketika dia ingin membuat minuman itu ya, airnya dikasih kakinya itu kan. Nah, itu kan juga mencari rezeki dengan sebab-sebab yang dilarang ya. Jadi seperti itu ya. Perkara rezeki ini perkara yang sangat ajib ya, sangat menakjubkan ya. Kadang ada orang dapat rezeki tanpa disangka-sangka ya. Mungkin dalam video di sosial media kan banyak ya. Ada seorang wanita penjual tebu ya, kemudian dibeli sama seseorang gitu kan, dengan harga, dia nawarkan harganya 5.000 ya, ternyata dibayar dengan harga yang lebih ya. Ternyata perkembangan dari hal itu, si penjual tebu tadi mendapatkan rumah di video yang terbaru itu ya. Padahal dia jualan tebu, mungkin secara hitung-hitungan untuk beli rumah itu mungkin agak lama gitu ya. Ternyata Allah memberinya rezeki rumah dari mungkin para orang-orang yang melihat video tersebut ya. Ada seorang lelaki penjual agar-agar keliling ya. Dia beli nasi padang sambil membawa uang 5.000 rupiah gitu kan. Tapi ternyata dari video yang
dibuat oleh pemilik warung Padang tadi ya, ternyata dia mengumpulkan donasi dan ternyata terkumpul uang hampir 100 atau 100 juta lebih. Itu kan rezeki yang sangat tidak disangka-sangka gitu kan. Jadi rezeki itu sesuatu yang sangat menakjubkan, kadang juga mengherankan ya. Secara hitung-hitungan kadang nggak nyampe, ternyata Allah berikan ya. Ada orang yang dia pengen naik haji ya, tapi secara kalkulasi keuangan tidak sanggup gitu kan, tidak mampu ya. Ternyata Allah panggil dia gitu ya, karena mungkin ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam sebuah ayat dikatakan, "Ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab." Ya. Dalam ayat ini ada kata wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Ya. Dan Allah akan memberikan rezeki man tasya' ya, siapa saja dikehendaki bighairi hisab, tanpa bisa dihitung. Maksudnya apa gitu ya? Ayati man syi'ta minal mali ma la yu'addu wa la yuqdaru ala isaihi. Jadi nanti Allah akan memberikan rezeki itu kepada siapa yang dikehendakinya tanpa dia bisa menghitungnya dan tidak mampu untuk menakar hitungannya ya. Jadi hartanya banyak tidak bisa dihitung karena saking banyaknya ya. Ini dalam keterangan dari As-Sa'di, ayatarzuqu man tasau rizqan wasi'an ya. Jadi Allah akan memberikan rezeki siapa saja dengan rezeki yang wasi'an, rezeki yang luas, min haitsu la yahtasib ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini banyak ya. Tapi yang perlu diketahui ya, bahwa rezeki yang paling utama itu bisa didapatkan dengan yang namanya takwa ya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja ya. Makanya kalau saya belajar atau sowan ya, bertamu ke kantornya Elzis itu kan ada 15 formula itu ya. Itu diantaranya adalah membaca Quran sehari minimal 5 juz itu ya. Istighfarnya 1000, sholat malamnya 2 jam, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, sholat duha sekian rakaat itu ya, dan lain sebagainya, membantu orang yang makhluk yang membutuhkan ya, bisa manusia, bisa hewan gitu ya. Nah, kenapa itu dijadikan sebagai formula gitu ya? Karena kalau ada orang mencari rezeki dia hanya mengandalkan keahliannya, kepiawaiannya gitu ya, tanpa ketaatan pada Allah, itu pun juga kurang bisa gitu ya. Makanya itu perlu diimbangi antara ketakwaan dengan ikhtiarnya ya. Ikhtiarnya mungkin datang ke donatur ya, tapi ketakwaannya juga perlu dibangun ya. Untuk sholat duha 2 jam itu kan juga butuh proses ya. Kita sholat tarawih selama-lamanya di masjid pesantren berapa lama? 1 jam nyampe ya? Nggak nyampe ya Pak ya? Biasanya kan jam 7 kurang seperempat azan ya, mungkin jam 7 itu baru mulai, kadang setengah 8 sudah selesai isya'nya, kemudian sholat malamnya sama witir gitu ya. Kalau 2 jam itu ya berat mungkin ya. Sholat kusuf aja 1 jam lebih, baca 2 juz itu ada yang sampai terjatuh itu ya. Padahal itu santri ya. Apalagi kita ya, itu kadang lututnya sudah nggak bisa ditekuk ya, setelah ditekuk nggak bisa lurus mungkin ya. Belum lagi istighfarnya ya, istighfarnya 1000 ya, ngitungnya bagaimana ya, pakai tasbih
digital itu ya. Kalau tasbih yang 33 itu mungkin agak berat ya, lupa puterannya soalnya ya. Itu diperlukan ya, karena istighfar itu juga bisa menjadi pintu rezeki ya. Ada orang yang dia kesusahan punya anak, ternyata dinasihati oleh Hasan Al-Basri kurang lebih ya untuk banyak-banyak istighfar ya kan. Dia belum punya jodoh, banyak-banyaklah istighfar gitu ya. Jadi wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab ya. Sejauh kita menolong agama Allah, sejauh kita bertakwa pada Allah ya, mungkin rezeki yang akan diberikan kepada kita itu makin banyak. Dan jangan sepelekan hal-hal yang sepele kayak tadi ya, memberi bantuan kepada makhluk yang membutuhkan ya. Bisa berupa manusia, bisa mungkin makhluk-makhluk yang lainnya ya. Kadang ada seorang pezina wanita, dia bisa masuk surga karena menolong seekor anjing gitu ya. Padahal anjing itu binatang yang najis gitu ya. Tapi ternyata ketika ditolong oleh seorang wanita yang wanita itu juga berbuat dosa besar, ternyata Allah justru memberikan keistimewaan gitu ya. Nah, kalau ada makhluk-makhluk kecil gitu ya, biasanya yang agak iseng itu semut ya. Semut ini sukanya di mana-mana ya. Apalagi kalau musim panas itu kadang banyak semut yang ada di rumah ya. Ketika kita tidur kadang semut masuk ke telinga gitu ya. Kadang ketika sholat semutnya naik gitu ya di tempat yang nyaman ya. Hanya ketika sholat kadang kita terganggu ya. Tapi ternyata ketika kita memberikan rezeki pada semut misalnya dengan secuil apa itu roti, mungkin itu bisa membantu rezeki kita gitu. Ini berkaitan dengan rezeki ya. Allah bisa saja memberikan rezeki kepada siapa saja dan dengan jumlah yang tidak bisa dihitung gitu ya. Makanya dalam mencari rezeki hendaknya kita dengan cara yang disyariatkan gitu ya. Kemudian juga perkataan dari seorang ulama ya, seorang salaf, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, alim tu bi anna rizqi qad takaffalallahu li bihi falam atasawgal bihi. Aku itu tahu ya, bahwasanya rezekiku itu qad takaffalallahu li ya. Allah telah memberikannya kepadaku, artinya sudah memberikan jumlahnya ya. Falam atasawgal bihi. Oleh karena itu aku tidak terlalu sibuk untuk mencari rezeki ya. Karena rezekinya sudah ada takarannya ya. Dalam hadis itu ketika proses penciptaan, bahkan ketika kita ditiupkan ruh, itu sudah ditentukan rezekinya ya. Rezekinya ya. Kemudian ajalnya, meninggalnya kapan ya. Kemudian amalannya bagaimana, dia bahagia atau senang, itu sudah ada tulisannya di waktu itu ya. Jadi ketika kita ditekan ruh dulu di kandungan ibu ya, itu sudah dituliskan rezeki kita itu berapa. Rezeki kita hari ini sudah ada ketentuannya, bahkan ajalnya itu juga sudah ditentukan ya. Tidak bisa diaju dan ditundakan ya. Banyak ya, ada seorang istri, dia kena virus ya, COVID-19 itu kan, dia yang mungkin kena itu kan, kemudian ternyata suaminya juga kena ya. Ternyata meninggal duluan, bukan istrinya duluan tapi suaminya ya, karena memang sudah ajalnya ya. Kadang ada orang yang dia sudah berusaha dengan hati-hati, sudah pakai masker, sudah pakai hand sanitizer, jaga jarak itu ya. Ternyata hal itu pun juga tidak menjauhkannya dari yang namanya ajal gitu ya. Ternyata meninggal duluan. Kadang justru orang yang dia tidak pakai masker, tidak pakai hand sanitizer, bahkan tidak jaga jarak ya, karena memang belum ajalnya ya,
belum meninggal itu ya. Maka kita jangan terlalu takut ketika ada pandemi seperti ini untuk sholat di masjid ya. Kadang orang takut ya, takut kena virus, akhirnya tidak mau pergi ke masjid. Padahal ketika orang itu jauh dari Allah, justru penyakit itu mungkin akan mendekat pada dirinya ya. Kemudian walim tu bi anna amali lan yakuma bi ghairi ya. Kemudian Hasan Al-Basri juga mengatakan, aku juga tahu ya, kalau amalan aku itu tidak akan dikerjakan oleh selain aku ya. Contohnya kita bekerja ya, kita bekerja jualan apa gitu ya. Kalau memang sudah menjadi pekerjaannya ya, pekerjaannya itu tidak akan diambil oleh orang lain ya. Maka jangan khawatir ketika mungkin ada orang yang dia jualannya menyaingi jualan kita misalnya ya. Tapi karena itu sudah menjadi sesuatu yang harus ya. Mungkin karena kalau tidak digitukan mungkin kita kurang kreatif dan sebagainya ya. Toh yang namanya rezeki meskipun dagangannya sama, usahanya sama ya, kalau memang itu rezekinya kita ya akan kita dapatkan ya. Tapi kalau itu rezekinya orang lain, seberapa usaha kita perlu untuk mendapatkannya, kalau memang belum rezeki tidak akan didapatkan ya. Jadi itu tentang katanya rezeki ya. Dan juga mungkin ada perkataan yang lain ya. Di antaranya perkataan Hasan Al-Basri juga, katsiran ma wajadana man talabal akhirah wa tathud dunya ya. Betapa banyak ya yang kami dapatkan orang yang dia mencari akhirat, tetapi ternyata dunia justru mendatanginya ya. Jadi ada orang yang dia orientasinya hanya akhirat saja ya. Tapi ternyata dunia justru mendatanginya, dalam artian ketika dia berdakwah, mungkin dia ngajar, dia sholat dan lain sebagainya, ternyata hal itu justru mendatangkan dunia gitu ya. Walakinna lam najid ya. Tetapi kami tidak pernah mendapati man talabad dunya, orang yang dia mencari dunia, wa tajhul akhirah, kemudian akhirat mendatanginya ya. Jadi kalau ada orang mencari akhirat, kadang dunia itu ikut ya. Tapi sebaliknya kalau ada orang dia mencari dunia, itu akhirat tidak ikut ya. Sebenarnya mungkin orang nanam padi ya. Ketika orang tanam padi, biasanya di sawah ada rumputnya ya. Tapi sebaliknya orang nanam rumput tidak mungkin tumbuh padi itu ya. Demikian juga ini ya. Ketika kita bekerja, beramal, orientasinya adalah akhirat, insya Allah dunia akan datang. Tapi kalau sebaliknya orientasi kita hanya dunia dan dunia, maka akhirat belum tentu akan mendatanginya ya. Karena dunia itu ketika dikejar akan semakin haus ya. Jadi kalau kita bekerja hanya ngejar dunia, ngejar pendapatan, kita akan semakin haus. Bahkan ketika kita tidak mendapatkannya, mungkin kita akan mencari cara yang bisa jadi apa? Itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi kalau mencari rezeki, ya hendaknya tadi utamakan dulu ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencari rezeki, hendaknya itu kita tunjukkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita mencari rezeki mungkin untuk biar dimudahkan kita beribadah pada Allah, biar kita bisa beli baju untuk sholat, biar kita bisa menyumbang atau menjadi donatur lembaga yang itu untuk urusan akhirat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang baik ya. Jadi kita ketika mencari rezeki hendaknya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan fokus pada mencari dunia ya. Karena kadang orang ketika dia mencari dunia, cita-citanya banyak ya, tapi ternyata sebelum cita-citanya didapatkan, ajalnya sudah habis itu ya.
Dan di antara orang yang bahagia ya, manis sa'id, siapakah orang yang bahagia itu ya? Orang yang bahagia itu adalah ketika nafasnya sudah habis, nafasnya sudah berhenti, amalan kebaikannya masih terus mengalir ya. Itulah orang yang bahagia ya. Ada orang sudah meninggal tapi kebaikannya masih mengalir ya. Siapakah dia gitu ya? Ya di antaranya adalah orang yang ribat ya, di antaranya. Ribat ini ada dua makna. Ribat berjaga di tapal batas ya, antara negeri muslim dengan negeri kafir. Ada juga ribat yang artinya adalah menunggu waktu-waktu sholat dan dari maghrib ke isya itu ya. Ketika orang sudah meninggal, amalnya masih bisa terus mengalir, atau mungkin memberikan wakaf gitu ya, atau memberikan sedekah jariyah gitu ya, atau mungkin dengan cara yang lainnya ya, kita memberikan atau memiliki anak yang soleh, yang anak soleh itu mungkin nanti bisa menjadi amal jariyah orang tuanya ya. Orang tua sudah meninggal tapi kebaikannya karena mendidik anaknya akan terus mengalir ya. Maka kita jangan terlalu pelit ketika menyekolahkan anak kita mungkin ke pondok pesantren atau mungkin ke tempat-tempat yang mengingatkannya akan akhirat ya. Karena kadang pada hari ini kebalik ya, seorang ayah ketika menyekolahkan anaknya ke universitas dengan biaya yang mahal, kadang dia berusaha dengan payah mencurahkan tenaganya, tapi ketika menyekolahkan anaknya di pondok pesantren kadang minta apa itu, keringanan dan lain sebagainya. Padahal para ulama terdahulu gitu ya, ketika ada seorang anak Imam Ahmad kurang lebih ya, diberikan pada seorang guru, dan guru itu hanya mengajar mungkin Al-Fatihah, itu pun langsung dikasih apa itu, imbalan yang begitu besar karena betapa pentingnya tentang bacaan Al-Fatihah gitu ya. Makanya ada seorang guru TK yang dia sangat bangga karena dia bisa mengajari anak didiknya surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah senantiasa dibaca oleh orang ketika sholat sehari minimal 17 kali gitu ya. Maka kalau bisa ya, kita itu punya anak kita itu hafal Al-Fatihah dari ajaran yang kita berikan, jangan dari guru. Biar apa ya? Biar kita pun juga mendapatkan pahalanya. Ketika sudah tiada, anak kita senantiasa membaca Al-Fatihah tatkala sholatnya atau tatkala mungkin di waktu yang lain ya. Jadi ini diantara sebab-sebab rezeki, yaitu dengan jalan takwa ya. Kemudian Nabi pernah bersabda, man aktsaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan ya. Nabi itu pernah bersabda, man aktsara istighfar ya, barang siapa yang dia banyak istighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli hammin faraja ya. Allah akan menjadikan dari setiap kegundahan, kegelisahan, faraja, jalan keluar. Ternyata obatnya banyak-banyaklah istighfar ya. Rezekinya kurang, banyak-banyaklah istighfar ya. Bisa jadi karena itu adalah kemaksiatan kita ya. Mungkin anak kita ketika di sekolahan mungkin dia suka membuat sesuatu yang kurang nyaman ya, mungkin banyak-banyaklah istighfar. Mungkin itu karena dosa kita gitu ya. Sebagaimana para salaf tatkala dia mendapati istrinya itu mungkin marah-marah dan lain sebagainya ya, dia pun muhasabah, jangan-jangan ini karena dosa yang saya perbuat sehingga keluarga saya juga seperti itu ya. Jadi kadang apa yang kita kerjakan nanti akan berimbas kepada keluarga kita ya. Wa min kulli dhaiqin makhraja ya, dari setiap kesempitan makhraja, jalan keluar ya. Banyak orang yang dia
sempit hidupnya ya, karena mungkin tidak punya apa-apa ya, ternyata ketika banyak istighfar Allah berikan dia jalan keluar ya. Jadi kisahnya banyak. Warzuqhum min haitsu la yahtasib, bahkan dia akan dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka ya. Kemudian sebab yang lainnya ya, silaturahim ya. Sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki itu dengan jalan silaturahim, atau sering berkunjung ya, terutama berkunjung pada orang-orang soleh gitu ya. Karena banyak ya orang dia berkunjung pada orang-orang soleh, dia ketularan adabnya gitu ya. Jadi kita banyak belajar ya bagaimana ulama-ulama kita pada hari ini ya, mereka sangat menjaga adab pada yang lainnya ya. Ketika di sebuah majelis itu ada Habib Novel Al-Idrus yang di Solo itu ya, ada Buya Yahya, ada UAS duduk dalam satu majelis di kursi itu ya. Mereka saling menghormati, bahkan saling mencium tangannya ya, bahkan berlomba-lomba mencium tangannya masing-masing gitu kan. Nah dari situ kita nanti akan ketularan mungkin adabnya ya. Karena adab itu lebih utama daripada ilmu ya. Betapa banyak orang berilmu karena kurang adab sehingga ilmunya itu kadang tidak dipandang ya. Tapi sebaliknya ya, ketika orang itu beradab meskipun ilmunya kurang itu kadang lebih dicintai oleh banyak orang ya. Mungkin dalam ayat itu juga penjelasannya adibu auladakum ya. Ajarilah adab kepada anak kalian ya. Adab makan, adab masuk ya, adab keluar, adab mengendarai kendaraan dan lain sebagainya ya. Jangan sampai kita punya anak tapi anaknya kurang beradab ya. Nanti yang disalahkan biasanya siapa? Orang tuanya gitu ya. Karena anak tidak jauh dari perbuatan orang tua ya. Nabi pernah bersabda, man sarra ayyabsutallahu fi rizqihi wa ayyasa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang dia ingin dilapangkan rezekinya itu ya, dan juga menunya ya, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung silaturahimnya ya. Jadi kita sangat senang ya ketika ada orang wafat meninggal yang mengiringnya banyak, lebih dari 40 orang ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan ketika ada orang wafat dia diselatkan oleh 40 orang itu akan dijamin masuk surga ya. Nah kita juga bisa melihat bagaimana ya ada orang Sumeneb misalnya ketika meninggal yang mengiringnya lebih dari 40 ya, bahkan lebih ya, mungkin ratusan itu ya, sebagai bentuk tanda orang itu mungkin masuk surga itu ya. Banyak yang mengiringinya karena orang itu mungkin berjasa ya. Kemudian sebab yang lainnya ya, al-infaqu awis shadaqah ya, yaitu dengan infak dan sedekah ya, baik infak yang wajib maupun yang sunnah ya. Contohnya kita punya istri ya, istri pun juga perlu dikasih nafkah itu kan. Jangan sampai nafkahnya istri dikurangi itu ya. Bahkan tidak dikasih uang kalau tidak minta itu ya. Tetap hak istri itu juga dipenuhi ya. Tapi juga ada hak orang lain ya. Karena di sebagian rezeki kita mungkin ada hak orang lain, apalagi kalau harta yang kita miliki sudah sampai nisab ya. Nisabnya itu kurang lebih kalau harta yang 20 dinar ya, satu dinarnya kurang lebih berapa juta? 2 jutaan ya. Jadi kalau ada orang punya uang 40 juta dan sudah dia miliki selama 1 tahun misalnya, maka uang yang dia punya itu ada zakatnya 2,5
Kalau lebih dari itu, ya tinggal dikalikan 2,5%. 2,5%-nya dikeluarkan kepada siapa? Ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Innamal fuqara wal masakin itu ya, dikasih pada orang fakir, orang miskin, mu'allaf, riqab itu ya, ibni sabil, warin, orang punya utang, dan juga mungkin orang-orang yang dia berjuang di jalan Allah ya. Ini banyak ya, mungkin banyak kisahnya tentang infak dan sedekah itu bisa menjadi sebab jalur pintu rezeki ya. Di dalam ayat mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah ya. Permisalan orang yang dia menginfakkan di jalan Allah, satu butir misalnya itu akan menjadi 7, setiap tangganya akan menjadi 100, berarti 700 itu ya. Itu sudah disebutkan dalam ayat ya, tinggal kita yakin atau tidak ya. Karena kadang orang ketika dia memberikan itu kepada orang lain sukanya hitung-hitungan, punya uang 1 juta dikasihkan ke orang 100.000, berarti berkurang 100, tinggal 900 berarti. Tapi kalau hitung-hitungan sedekah tidak seperti itu ya. Jadi bisa dengan infak, bisa dengan sedekah ya. Kalau di Al-Juz ada kotak bersapa itu ya, bersedekah pagi hari, karena memang ada hadis ya, siapa yang dia berinfak maka gantilah, siapa yang dia pelit maka tahanlah itu ya. Kemudian yang lainnya adalah al-mutaba'atu bainal haji wal umrah ya. Itu melaksanakan ibadah haji dan umrah ya. Haji tahun ini sudah lewat ya, nggak bisa ya. Tahun depan bisa nggak? Ya mudah-mudahan ya. Cuma masalahnya uangnya ada nggak itu ya. Sudah banyak orang yang dinabung haji, ternyata uangnya tidak ada ya. Dari sekian triliun tinggal berapa miliar itu ya, seperti beritakan Pak Rizal Ramli itu ya. Ternyata juga dengan haji dan umrah itu bisa menjadi sebab pintu rezeki ya. Dalam keterangan hadis, bi'ubainal umrah fa'yang fi'anil faqra ya. Jadi laksanakanlah haji dan umrah karena keduanya itu bisa menghilangkan kefakiran dan juga dzunub dan juga dosa ya. Kama yang kilkir khabathal hadis, bagaimana apa itu pandai besi atau tempaan itu ya, itu bisa menghilangkan karat besi itu ya. Makanya orang ketika berhaji, setelah berhaji itu kadang rezekinya melimpah ketika hajinya memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini aja di antara sebab-sebab bisa datangnya rezeki ya. Banyak sekali tadi dengan ketakwaan, dengan silaturahim, dengan haji dan umrah dan juga lain sebagainya. Lebih banyak, tapi hendaknya kita ketika kita ingin mencari rezeki yang halal dengan cara yang disyariatkan pula, jangan dengan cara yang dilarang. Mungkin demikian. Saya kira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.